Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah, pagi ini siapa yang sudah sarapan? Ya, buat yang belum sarapan, sarapan terlebih dahulu ya, biar nanti kalau belajar bisa mencerna pelajarannya dengan baik, karena sarapan itu sangat penting. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran tematik kita kali ini. Tema 4B, subtema 3, pembelajaran 5 masih mengenai energi alternatif. Anak-anak, kemarin kalian sudah belajar mengenai energi alternatif yang didapat dari bahan-bahan organik yaitu biofuel. Dan juga kalian sudah mempelajari apa saja sih hak dan kewajiban dalam menggunakan energi, baik itu energi alternatif maupun energi yang lain, baik itu energi yang terbarukan maupun yang tak terbarukan. Nah, selain dari energi yang kita dapat dari bahan-bahan organik dan dari yang terdapat di alam sekitar kita, ada juga yang berasal dari kekayaan alam Indonesia yang disebut sebagai sumber daya alam. Salah satu kekayaan sumber daya alam di Indonesia adalah makanan pokok nomor 2, yaitu jagung. Di beberapa daerah di Indonesia, jagung dijadikan sebagai makanan pokoknya. Apakah kamu pernah mencoba salah satu makanan yang terbuat dari jagung? Ya, tentu saja kalian sudah pernah ya, seperti jagung bakar, brondong jagung, sayur asam, lalu ada lagi bakwan jagung, dan sebagainya. Jagung bisa diolah menjadi berbagai macam makanan. Nah, apa saja lagi sih makanan yang terdapat atau yang didapatkan dari olahan jagung? Ayo, siapa yang tahu? Ya, silakan nanti bisa bertanya kepada orang tua kalian ya, bisa bertanya kepada mama-mama kalian. Oke, yang akan kita pelajari hari ini adalah menjelaskan manfaat jagung dan juga menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Oke, manfaat jagung itu apa saja sih? Ada yang sudah tahu? Jagung merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Beberapa daerah di Indonesia menjadikan jagung sebagai bahan makanan pokok, misalnya di Madura dan Maluku. Jagung juga dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif untuk kendaraan bermotor dan bahan penghasil listrik loh. Nah, di sini ada teks yang berjudul jagung. Mari kita simak bersama-sama. Jagung merupakan jenis tanaman pangan penghasil karbohidrat. Di beberapa negara seperti Amerika dan Afrika, jagung dijadikan sebagai makanan pokok. Di Indonesia, Madura merupakan daerah yang memanfaatkan jagung sebagai makanan pokok. Selain sebagai sumber karbohidrat, jagung juga mengandung protein dan serat yang tinggi. Bulir biji jagung adalah bagian yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok. Jagung dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan antara lain jagung bakar, jagung rebus, bakwan jagung, nasi jagung, brondong jagung, dan sayur asam atau sayur bening. Jagung tidak hanya dikonsumsi oleh manusia, tetapi juga dijadikan sebagai pakan ternak seperti unggas dan lembu. Berbagai olahan makanan dari jagung biasanya memanfaatkan biji jagung yang masih muda atau tidak terlalu tua. Namun, biji jagung kering juga banyak dimanfaatkan oleh manusia. Biji jagung kering dijadikan bahan untuk membuat tepung jagung atau maizena. Tepung jagung digunakan untuk mengentalkan sup atau saus. Jagung tidak hanya dikonsumsi sebagai makanan, tetapi juga untuk keperluan industri. Salah satu pemanfaatan jagung adalah industri kerajinan berupa lampu hias atau hiasan ruang tamu lainnya. Kerajinan tersebut memanfaatkan bonggol jagung. Di Jepang, jagung dimanfaatkan dalam bidang teknologi. Sari pati jagung dimanfaatkan sebagai bahan dasar pengganti campuran plastik atau polimer untuk membuat kotak komputer. Seperti yang ada di buku kalian halaman 103. Dilihat gambarnya, di sana ada jagung dapat dijadikan makanan pokok, juga jagung dijadikan kerajinan dari kulit jagung. Baik anak-anak, berdasarkan teks tersebut, nah coba kalian bisa
menyebutkan apa saja sih manfaat jagung bagi manusia. Oke, disebutkan manfaat jagung bagi manusia itu diantaranya adalah di sini ada ya sebagai bahan untuk diolah, dimanfaatkan sebagai bahan makanan yang diolah menjadi berbagai jenis makanan antara lain jagung bakar, jagung rebus, bakwan jagung, nasi jagung, berondong jagung, dan sayur asam atau sayur bening. Nah, bisa juga dijadikan pakan ternak seperti unggas dan lembu. Selain itu juga jagung dimanfaatkan, biji jagung yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda bukan hanya dimanfaatkan oleh manusia, tetapi juga jagung bisa dipakai untuk industri, yaitu kerajinan berupa lampu hias. Bahkan di Jepang, jagung dimanfaatkan dalam bidang teknologi. Saripati jagung dimanfaatkan sebagai bahan dasar pengganti campuran plastik atau polimer untuk membuat kotak komputer. Nah, itu tadi ya manfaat jagung bagi manusia. Yang pertama itu dijadikan bahan untuk membuat makanan. Yang kedua bisa juga dijadikan campuran untuk bahan polimer ya, untuk pengganti campuran plastik atau polimer. Juga bisa dimanfaatkan untuk ternak. Oke, karena ini di sini disebutkannya bagi manusia, maka isinya atau jawabannya adalah yang pertama jagung sebagai makanan pokok, terus sebagai sumber karbohidrat, mengandung protein dan serat yang tinggi. Selain itu juga dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok. Ya, itu tadi manfaat-manfaat dari jagung. Nah, baik anak-anak, selain jagung ada juga nih beberapa sumber daya alam di Indonesia yang sudah sangat terkenal sekali mensejahterakan masyarakat. Yang pertama adalah sagu di Maluku dan Papua. Kemudian yang kedua, beras singkong di Desa Cirende, Cimahi, Jawa Barat. Yang ketiga, sakelan di Desa Sigedong, Temanggung, Jawa Timur. Yang keempat, jamawut di Biak Numfor, Papua. Yang kelima, ubi jalar di suku Dani, Jayawijaya, Papua. Oke, nah di sini karena kita sedang membahas mengenai sumber daya alam, siapa yang pernah pergi ke desa atau pergi berjalan-jalan menemukan bahan makanan pokok atau sumber daya alam? Nah, bisa sekali ya dengan menggunakan beca. Oke, nah selain dimanfaatkan sebagai makanan pokok, jagung juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku alternatif bioetanol. Bioetanol dapat dijadikan bahan bakar kendaraan bermotor. Selain hemat bahan bakar minyak bumi, bioetanol juga bersifat ramah lingkungan. Tahukah kamu masih ada kendaraan umum yang ramah lingkungan dan tidak menggunakan bahan bakar? Contohnya delman dan beca. Oke, seperti yang sudah Ustazah sebutkan tadi, yaitu beca. Beca itu tidak menggunakan bahan bakar ya, karena dia dikayuh oleh abang-abang beca. Oke, jadi sangat ramah sekali dengan lingkungan. Nah, di sini ada lagu tentang beca yang berjudul Naik Beca. Silakan nanti kalian nyanyikan sendiri, ikuti nadanya. Kemudian kalian cari tahu apa itu temponya, jenisnya itu jenis-jenis temponya kan seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya, ada adante dan sebagainya. Nah, kalau yang ini temponya itu apa? Lambat, cepat, atau sedang? Oke? Nah, kalian bisa cari tahu, bisa searching sendiri, atau bisa juga bertanya kepada orang tua kalian. Baik anak-anak, semoga apa yang sudah Ustazah sampaikan bisa bermanfaat. Sebelum Ustazah akhiri, seperti biasa ada tugas ya untuk kalian, yaitu tugasnya ada di halaman 107. Silakan dikerjakan soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Lalu setelah itu foto dan kirim ke Ustazah. Oke semuanya, sekian dari Ustazah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau tamasya, berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, coba bawa saya. Saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asyik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari, bagaikan tak berhenti. Beca, beca, jalan hati-hati.